Iya. Baik, untuk pertemuan kita pagi hari ini ada 3 kelompok yang akan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Kelompok pertama saya beri kesempatan kepada kelompok yang akan mempresentasikan budidaya tanaman buah melon. Kemudian yang berikutnya nanti ada budidaya tanaman buah melon untuk produksi benih, karena memang ada sedikit perbedaan di dalam memproduksi buah untuk meja dan untuk memproduksi benihnya. Dan yang terakhir saya kasih kesempatan untuk tim dari Petaman untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Mereka kemarin juga sudah mengerjakan taman yang ada di utara, di gedung utara. Baik, supaya mempersingkat waktu, sepertinya yang join sudah mulai banyak ya. Kelompoknya Ilham, silakan bersiap. Sudah kelihatan ya? Baik, silakan Ilham untuk mulai mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan on cam yang berbicara supaya temannya bisa melepas kangen juga, bisa lihat teman-temannya di sini. Silakan Ilham, langsung aja. Ya. Wajahnya nggak kelihatan nih, doang yang kelihatan. Ilham, wajahnya agak dinaikkan dikit kameranya biar kelihatan ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang teknik budidaya buah melon golden secara hidroponik yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 3 bulan di kebun Karisma SMKN 1 Malang ini. Langkah budidayanya yaitu penyiapan lahan dan media tanam, penyemaian dan penanaman, pengairan dan pengendalian OPT, pewiwilan, pengajiran, polinasi, seleksi buah dan pengikatan buah, panen dan pasca panen. Penyalapan lahan dan media tanam. Satu, membongkar sisa tanaman sebelumnya. Sisa-sisa batang, daun, dan bagian tanaman lainnya harus dibongkar jika tanamannya sebelumnya terserang penyakit. Sisa-sisa tanaman tersebut sebaiknya dibakar. Media tanam juga harus dibongkar. Jika media tanam masih terlihat baik, sebaiknya disterilkan untuk digunakan kembali. 2. Sterilisasi media tanam. Sterilisasi bertujuan untuk membunuh bakteri dan jamur yang hidup di media tanam serta menghilangkan zat-zat yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Jika media tanam masih baru, maka yang harus dilakukan hanya mencucinya untuk menghilangkan zat tanin. Namun jika media tanam sudah lama atau bekas, maka harus disterilkan. 3. Sterilisasi greenhouse.
Sterilisasi greenhouse bertujuan untuk membunuh sisa-sisa hama dan penyakit yang masih hidup dalam greenhouse. Giliran selanjutnya yang mau presentasi? Silakan langsung aja ya. Mungkin Ilham bisa menunjuk temannya yang berikutnya siapa yang mau presentasi sehingga temannya juga sudah siap. Ini masih saya, Bu. Oke, silakan. Bentar. Penyemaian dan penanaman. 1. Pemeraman benih. Perlakuan melon untuk tumbuh menjadi bibit melon yang baik harus melalui perlakuan pemeraman benih. Pemeraman benih bertujuan agar benih segera berkembang, sehingga mencegah dormansi benih. Pemeraman dilakukan pada lipatan handuk yang telah direndam dengan fungisida pada suhu ruang yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius. Pemeraman dilakukan cukup singkat karena melon mempunyai rata-rata daya kecambah 90%. 2. Persiapan media semai. Media kecambahan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kecambahan benih. Media semai dibuat dengan berbagai variasi. Salah satu media penyemaian benih melon adalah media kokopit. Media kokopit adalah media penyemaian dengan komposisi serabut kelapa yang dihaluskan. Langkah pertama untuk persiapan media semai adalah memasukkan daun kelapa yang memiliki panjang sekitar 7-10 cm ke dalam setiap lubang tray. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengambilan bibit saat transplanting. Setelah itu, masukkan kokopit ke setiap lubang tray. Penyemaian benih. Proses penyemaian benih dilakukan pada media kokopit pada tray 72 lubang benih disemai dengan posisi radikula tumbuh menghadap ke bawah. Usahakan radikula terhimpit oleh media semai. Setelah semua benih sudah disemai, siram semaian secara hati-hati agar benih tidak keluar dari media semai. Pemeliharaan bibit. Bibit harus dipelihara agar terlindung dari serangan Pythium sp yaitu penyebab usaha. Pemeliharaan bibit melon dilakukan tertutup di rumah pembibitan. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada pukul 8 sampai 11 WIB. Namun disesuaikan juga dengan kondisi lingkungan yang kering atau lembab. Pindah tanam. Bibit dapat dipindahkan ke media polybag pada usia 7 HSS atau hari setelah semai. Sebelum ditanami bibit, sebaiknya media tanam dalam polybag dibasahi terlebih dahulu dan sebelum bibit dipindahkan sebaiknya disiram terlebih dahulu agar bibit tidak stres. Pemindahan bibit sebaiknya dilakukan pada sore hari sekitar jam 14 sampai 16 WIB. Pengairan. Karena metode tanam yang digunakan adalah hidroponik,
Maka teknik pengairan yang digunakan adalah teknik irigasi tetes. Irigasi tetes adalah metode di mana irigasi yang membiarkan air menetes pelan-pelan ke akar tanaman, baik melalui permukaan tanah atau langsung ke akar, melalui jaringan katup, pipa, dan emitor. Volume pengairan untuk tanaman melon adalah 1000 ml per hari. Pengairan dilakukan 5 kali dalam sehari dengan durasi 5 menit. Pengairan dilakukan pada jam 7, 9, 11, 13, dan 15. Pupuk yang digunakan dalam budidaya hidroponik adalah Abimix. Abimix adalah perpaduan dari beberapa pupuk kimia, sehingga Abimix memiliki unsur hara yang lengkap, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Cara mengaplikasikan Abimix adalah dengan cara melarutkan pekatan A ke dalam air. Jumlah setiap pekatan yang akan dilarutkan harus sama. Contoh, jika larutan ada jumlah 500 ml, maka jumlah pekatan B juga harus 500 ml. Jumlah larutan yang dilarutkan tergantung dengan isi yang diinginkan. Isi adalah ukuran dari jumlah garam yang terlarut dalam larutan nutrisi atau pekatan pupuk dalam larutan hidroponik. Kebutuhan disesuaikan dengan umur tanaman. Pada fase generatif, kebutuhan isi akan lebih tinggi daripada saat fase vegetatif. Untuk selanjutnya, Bayu Aji. Pengendalian OPT. Tanaman melon sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan secara rutin. Pengendalian OTP bisa dilakukan dengan cara membersihkan gulma di area sekitar lokasi budidaya, karena seberapa gulma bisa menjadi faktor hama dan penyakit. Pasang perangkat hama, memperbaiki screen greenhouse yang berlubang, dan memanfaatkan agensi hayati sebagai musuh alami OPT. Namun, jika serangan OPT sudah terlalu parah, pengendalian OPT harus dilakukan secara kimia, yaitu dengan menyemprot pestisida. Pewiwilan atau pemangkasan seluruh tunas atau cabang dilakukan untuk membuang calon tunas yang merugikan, terutama tunas yang muncul di ketiak daun, sehingga mendapatkan pertumbuhan vegetatif yang maksimum dan mampu menghasilkan volume buah yang optimal. Memangkas seluruh dan cabang dilakukan melalui ruas daun pertama hingga ruas daun ke-8 dan di atas ruas daun ke-15 yang menyisakan satu helai daun cabang pada ruas ke-9 hingga ke-11. Tidak perlu dipangkas karena akan dijadikan sebagai tempat munculnya calon buah yang
langsung dibesarkan. Silakan berikutnya. Yang ribut di mana ya? Minta tolong di mute ya. Tempatmu Tabai? Apa, Bu? Yang backsound-nya. Bukan. Silakan dilanjutkan, Bayu. Ya, Bu. Pengajiran tanaman melon termasuk tanaman musiman yang tumbuh merambat Vibe atau Viable 2016. Oleh karena itu, tanaman harus diberi lanjaran. Lanjaran bisa terbuat dari bambu, tali tampar kecil, dan tali salaram. Untuk penanaman di dalam greenhouse, sebaiknya menggunakan lanjaran dari tali tampar kecil atau tali salaram. Berbeda dengan timun atau nama latinnya Cucumis sativus yang bisa membuat dengan sendirinya. Walaupun melon juga berasal dari genus Cucumis, melon tidak bisa merambat sendiri sehingga perlu bantuan manusia untuk merambatkan tanaman ini ke lanjutan. Polinasi. Penyerbukan bunga dapat dilakukan dengan bantuan serangga penyerbuk dan manusia. Namun budidaya melon di kebun karisma SMKN 1 Malang penyerbukan utamanya dibantu oleh manusia. Hal ini disebabkan budidaya melon dilakukan dalam greenhouse, sehingga penyerbukan yang dibantu oleh manusia lebih efektif dibandingkan dengan serangga penyerbuk. Penyerbukan yang ideal adalah pagi hari sebelum pukul 10, karena bunga betina mekar penuh. Keberhasilan penyerbukan akan terlihat pada keesokan harinya. Penyerbukan dianggap berhasil jika mahkota bunga layu dan penampakan bakal buah semakin membesar. Bakal buah yang berwarna hitam, legam, dan rontok menandakan penyerbukan gagal. Berdasarkan 2010. Seleksi buah dan peningkatan buah. Buah yang tumbuh di cabang ruas ke-9 sampai ke-13 dipilih salah satu pada saat ukuran buah sebesar telur ayam, yaitu setelah 7 sampai 10 hari setelah penyerbukan. Buah yang dipilih adalah buah dengan penampilan paling baik, tidak cacat dalam bentuk bulat lonjong. Buah yang dipilih untuk melanjutkan tahap pembesaran dan pemasakan buah hingga masa panen. Untuk memasarkan kualitas dan kuantitas buah, sisakan satu buah saja. Menurut penelitian Ana dan Anas tahun 2009, perlakuan satu buah per tanaman akan menghasilkan buah yang besar dan manis. Dua, pengingkatan buah. Pengingkatan buah bertujuan agar buah tidak menyentuh tanah atau lantai greenhouse. Karena jika buah menyentuh tanah atau lantai greenhouse, maka buah rawan mengalami pembusukan. Pengikatan buah bisa menggunakan tali tampar kecil atau tali salaram. Model penalian yang dilakukan dalam mengikat melon adalah tali wangsul, karena dalam mengikat buah melon tidak boleh terlalu rapat agar tidak mengganggu proses translokasi hasil fotosintesis. Panen dan pasca panen. Umur panen melon bervariasi antara 55 sampai 85 HST, tergantung beberapa faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi umur panen melon adalah faktor genetik, lingkungan, serta perpaduan dari beberapa tindakan budidaya.
Waktu pemetikan yang paling tepat dilakukan pada pagi hari. Hal ini disebabkan karena pagi hari proses fotosintesis belum terjadi, proses penimbunan zat makanan telah terjadi pada malam hari, sehingga buah yang dipanen pada pagi hari akan mempunyai rasa yang lebih manis. Pasca panen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah melon dipanen. Kesalahan penggunaan dalam pasca panen akan mempengaruhi kualitas dan penampilan buah melon. Tahap pertama yang dilakukan dalam penanganan pasca panen yaitu penimbangan buah. Buah melon yang telah dipanen ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat serta harga. Setelah itu segera dikirim ke konsumen. Buah melon yang dipilih sebaiknya berkulit halus, mulus, berbentuk normal, tidak ada bekas hama dan penyakit, tidak memar, serta tidak ada noda getah. Kerusakan buah akibat terbentur atau cacat fisik lainnya sebaiknya dihindari. Wes entek ya. Sudah Bu ya. Baik, terima kasih untuk Ilham, Martika, dan Bayu Aji. Captionnya bagus sekali nih, cinta itu seperti yang tanaman berharga. Kamu harus teratur menyiraminya, sungguh-sungguh merawatnya dan memupuknya. Nah, ini kalau punya pacar nih harus disirami ini pacarnya ya. Dirayu ya. Sirami. Kalau punya pacar. Oke, mungkin kita ini ya. Sorry. Kita lanjut dulu presentasi. Untuk pertanyaannya nanti kita keep di akhir ya. Baik, sekarang saya kasih kesempatan untuk kelompoknya Arjun untuk mempresentasikan tentang pembenihan buah melon. Oke, silakan. Secara backgroundnya kayak sama melon-melon. Arjun udah siap? Udah Bu. Udah Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arjun kayaknya perlu on cam deh. Gak kelihatan kan? Oh nggak punya Zoom Bu. Jadi pakai. Oh nggak punya. Ya nggak apa-apa, kamu on cam di punyanya Rifki juga nggak apa-apa. Biar nggak kayak hantu gitu, ada suara nggak ada rupa. Iya ya Bu ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Kali ini saya akan mempresentasi hasil diskusi tentang pembenihan buah melon. Terus apa? Langkain di situ apa pembenihan? Ini penyusunnya di sana. Penyusunnya dibaca di sana. Penyusunnya dibaca. Iya, selanjutnya Bu, langkah. Next. Gimana Arjun? Slide yang slide selanjutnya Bu. Ini.
Atau ini? Ini? Yang langka. Ya, penyiapan lahan. Bentar. Enggak langka. Yang mana? Langsung langka itu loh, Bu, yang penyiapan lahan dan Iya, slide ini. kedua. Ini. Yang mana? Di sini Mas Nian buah melon, Bu. Hah? Udah, sorry. So, Ini. Udah. masih tetap, Bu, masih tetap salah satu. Ah, masa sih? Coba ya aku ulang ya. Iya. Oh, sorry. Bentar. Kok hilang sih Arjun? Sorry. Mana tadi ya? Yes. Ini bukan ya? Aduh. Sebentar ya Arjun, sebentar. Aduh. Udah ini ya? Iya, ini masih slide 1. Slide 2. Udah kelihatan? Slide 2-nya? Belum. Ah, kok belum ya? Recording in progress. Udah, aku udah ganti. Kenapa nggak bisa ya? Di sini udah keganti sih. Udah ini ya? Yang langka itu. Ya, bisa. Oke, silakan Arjun. Udah bisa. Satu, penyiapan lahan dan media tanam. 2, penyemaian dan penanaman. 3, pengairan dan pemupukan. 4, pengendalian OPT. 5, pewiwilan dan pengajiran. 6, polinasi. 7, seleksi buah dan pengikatan buah. 8, panen dan pasca panen. 9, processing benih. Penyiapan lahan dan media tanam. Pembongkaran sisa-sisa tanaman sebelumnya. Media tanam yang sudah digunakan untuk penanaman sebaiknya dibongkar jika terdapat sisa-sisa bagian tanaman seperti batang, daun, dan akar, atau bisa juga dibakar dan diganti dengan media yang baru. Sterilisasi media tanam dan greenhouse. Dengan bertujuan menghambat pertumbuhan dan menyingkirkan semua mikroorganisme pengganggu pada media tanam atau polybag dan greenhouse. Penyemaian dan penanaman. Penyemaian benih. Untuk mengurangi kematian atau kegagalan akibat tanaman yang belum siap dengan kondisi lapangan dengan perbandingan 1:4. Interval semai jantan betina selama 15 hari. Semai benih jantan terlebih dahulu. Semai betina setelah 15 hari semai jantan. Umur bibit siap tanam 5-6 HSS.
Penanaman. Penanaman atau pindah tanam dapat dipindahkan pada usia 7 HSS sebelum ditanam. Media tanam kokopit dibasahi dulu agar bibit tidak stres dan sebaiknya dilakukan pada sore hari sekitar jam 14 sampai 16. Selanjutnya Muhammad Rifki. Pengairan dan pemupukan. Teknik pengairan hidroponik di sekolah menggunakan teknik irigasi tetes. Pengairan dilakukan 5 kali dalam sehari, yaitu pada jam 7, jam 9, 11, dan jam 13 dan 15. Volume pengairan untuk tanaman melon adalah 1000 mili per hari. Kelebihan teknik irigasi tetes adalah dapat menghemat air dan pupuk, namun nutrisi tanaman masih terjamin. Pemupukan. Pupuk yang digunakan dalam hidroponik adalah AB Mix. AB Mix memiliki kandungan unsur hara yang lengkap baik makro maupun mikro. Cara pengaplikasian AB Mix adalah dengan cara melarutkan pekatan A dan pekatan B ke dalam air. Jumlah pekatan yang akan dilakukan harus sama perbandingannya. Kebutuhan IC disesuaikan dengan umur tanaman pada fase generatif. Kebutuhan IC akan lebih tinggi daripada fase vegetatif. Pengendalian UPT bertujuan untuk membersihkan serangan hama maupun gulma. Kegiatan pengendalian UPT paling mudah yaitu dengan mencabut gulma. Meskipun sederhana, namun jika gulma dibiarkan, maka nutrisi tanaman akan terserap. Namun jika serangan UPT sudah terlalu parah, pengendalian UPT harus dilakukan secara kimia, yaitu penyemprotan pestisida. Pewiwilan dan pengajiran. Pewiwilan, pemilihan atau pemangkasan salur dilakukan untuk membuang calon tunas yang merugikan titik pemangkasan salur dan cabang. Pemangkasan salur dan cabang dilakukan mulai ruas daun pertama hingga ruas ke-8. Titik cabang pada ruas ke-9 hingga 11. Tidak perlu dipangkas karena akan dijadikan sebagai tempat munculnya calon buah yang akan dibesarkan. Pengajiran. Tanaman melon merupakan tanaman yang tumbuh merambat. Lanjaran bisa terbuat dari bambu, tali tampar kecil, dan tali salaran. Meskipun demikian, tanaman melon tetap masih membutuhkan bantuan manusia untuk merambat. Selanjutnya, Maulidia. Polinasi. Di SMKN 1 Malang, kegiatan polinasi atau penyerbukan dilakukan dengan bantuan manusia. Titik penyerbukan yang ideal adalah pagi hari sebelum pukul 10 karena bunga betina mekar penuh. Tidak penyerbukan dianggap berhasil jika mahkota bunga layu dan penampakan bakal buah semakin besar. Seleksi buah dan pengikatan buah. Seleksi buah itu memilih buah terbaik dalam satu tanaman untuk maksimalkan kualitas buah, yaitu dengan sisakan satu buah pertama. Jika dilakukan satu buah per tanaman akan menghasilkan buah yang lebih besar dan manis. Pengikatan buah bertujuan agar buah tidak menyentuh tanah atau lantai greenhouse. Jika menyentuh tanah, buah akan rawan dengan pembusukan. Panen dan pasca panen. Panen, umur panen melon bervariasi antara 55. Maaf.
Silakan Maul. Halo. Panen. Umur panen melon bervariasi antara 55 sampai 85 hari setelah tanam, tergantung beberapa faktor-faktor tersebut adalah faktor genetik dan lingkungan dan lain-lain. Waktu pemanenan buah melon yang paling tepat dilakukan pada pagi hari, pasca panen. Pasca panen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen. Ciri-ciri buah melon yang siap dijual dan konsumen yaitu berbentuk normal, tidak ada bekas hama atau penyakit, kamar berkualitas halus, dan tidak ada noda getah. Selanjutnya Iqbal. Processing benih. Setelah buah melon dipanen, maka buah siap untuk dilakukan proses pembenihan antara lain pelepasan biji dan pengeringan. Pelepasan atau pemisahan biji pada daging buah dilakukan dengan menggunakan sendok atau bisa juga menggunakan tangan yang bersih. Setelah itu biji dicampur menggunakan SPT agar biji dan lendir bisa memisah dengan gampang. Setelah terpisah, biji direndam dengan air kaporit selama 15 menit. Pengeringan. Setelah biji direndam selama 15 menit, Halo Iqbal, suaranya kok hilang? Iqbal, suaranya hilang. Silakan coba diulang. Mulai dari pengeringan. Nggak dengar ya suaranya Iqbal ya? Di ini jangan di unmute, dibuka. Nah, oke, silakan. Ya, silakan Iqbal. prosesing benih. Setelah buah melon dipanen, maka buah siap untuk dilakukan proses pembenihan antara lain pelepasan biji dan pengeringan. Pelepasan atau pemisahan biji pada daging buah dilakukan dengan menggunakan sendok atau bisa juga menggunakan tangan dan yang bersih. Setelah itu biji dicampur menggunakan SPT agar biji dan lendir bisa memisah dengan gampang. Setelah terpisah, biji direndam dengan air kaporit selama 15 menit. Pengeringan. Setelah biji direndam selama 15 menit, maka dikeringkan di bawah panas matahari selama 1 jam. Setelah itu disisihkan selama 2 hari dan biji dimasukkan ke dalam plastik. Sudah Bu, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok buah melon dan pembenihan melon. Berikutnya untuk yang pertamanan sudah siap? Kayaknya ada Wahyu Hasbi, ada Yeremia ya. Sudah siap ya?
Saya share untuk PPT-nya. Silakan. Silakan siapa dulu yang mau presentasi? Dari kelompok pertama. Halo, silakan di-unmute dan dibuka kameranya. Yeremia, mana Yeremia Wahyu? Halo. Gimana ini Yeremia, Wahyu, Kristiano, Bayu, Febri, Dirzian, Cahyo? Silakan siapa yang mau presentasi? Silakan di-unmute. Bayu Hasbi, Yeremia, Kristiano. Silakan Kristiano, siapa duluan ini yang slide pertama? Yeremia dulu Bu, bab 1 soalnya. Ya, silakan langsung dibuka aja, di-unmute aja ininya, mikrofonnya. Di on cam ya. Silakan. Iya. Yeremia, silakan dibuka kameranya sama mikrofonnya. Silakan bisa dimulai untuk presentasinya. Ya, Yeremia, silakan di-unmute. Halo. Siapa ini yang mau presentasi duluan? Latar belakang praktek kerja lapangan merupakan program pembangun. Sorry Virgi, tolong di on cam ya. On cam-nya dibuka kamera. Bentar. Silvian?
Virgi gimana? Aduh. Halo. Halo, Virgi. Hadirin yang kami banggakan, pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Malang tahun pelajaran 2021-2022 telah selesai. Tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk seluruh hadirin dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Selaku pembawa acara, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Halo, ini gimana kelompok pertama nih, mau dilanjutin apa enggak? Halo. Siapa ini yang mau presentasi? Teman. Come on. Ano, gimana ini Ano? Saya presentasi bab 2, Bu. Punya saya, bagian saya. Terus ini harusnya presentasi sekarang siapa nih? Yang bab 1 itu bab 1 dulu itu sama Virgi, Bu. Terus saiki. Virgi, ayo udah, ayo silakan Virgi dilanjutkan. Latar belakang praktek kerja lapangan PKL merupakan program pembangunan pusat keunggulan bagi SMK yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan siswi SMK Negeri 1 Malang, khususnya kompetisi keahlian agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura adalah salah satu yang melakukan program PKL. Program PKL merupakan kegiatan praktik di lapangan industri secara langsung. Praktik kerja lapangan di industri penting untuk melengkapi pengetahuan mengenai dunia industri yang sebenarnya merupakan bentuk nyata dan teori-teori yang didapat selama mengikuti pembelajaran di kelas. Dalam praktik kerja lapangan, PKL ini akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan taman. Tujuan 1. Pembuatan taman di area sekolah memiliki tujuan selain memperindah sekolah, juga sebagai oleh warga sekolah. 2. Memberikan pengetahuan dan pengalaman siswa dalam pembuatan taman. 3. Bisa menambah dan membanggakan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa. Manfaat 1. Mengasah keterampilan yang diberikan sekolah menengah kejujuran, khususnya di bidang pertamanan. 2. Dengan adanya taman dan kebun sekolah, guru dapat mengembangkan kecakapan dan menyusun perencanaan. Bu. Bab 2, profil perusahaan. Iya. Perusahaanmu apa? Di mana? Dibaca dong, Anu. Perusahaan Tata Cipta Kanopi yang terletak di Kota Malang bergerak di bidang jasa konsultasi, tata lingkungan, arsitektur, dan desain lanskap atau taman serta konstruksi taman. Dengan tenaga ahli yang berpengalaman, kami siap bekerja sama dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Dan di atas adalah alamat dari
perusahaan Tata Cipta Kanopi, kantornya ada di Jalan Permata Jingga, Blok 2, dengan kode pos 65143. Nomor telepon 0341 417 557. Email tataciptakanopi@gmail.com, Instagram @kanopiland. Kegiatan praktek kerja lapangan yang kami lakukan selama PKL meliputi 1. Pemberian materi dengan gambar ada di bawah, pengukuran, desain, pelaksanaan, perawatan. Perawatan ini meliputi penyiraman dan pencabutan gulma. Dan di bawah itu hasil belajar kami selama PKL mengerjakan 2 taman, Taman 1 dan Taman 2. Sekian. Next, siapa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentang penutup. Kesimpulan, setelah melakukan PKL di CV Tata Cipta Kanopi, saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia pertamanan, sehingga saya dapat menambahkan wawasan yang saya dapatkan selama ini. Karena hanya dengan praktek, saya bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah saya dapatkan di sekolah. Sehingga suatu saat nanti jika saya memasuki dunia pertamanan, tidak akan ragu melakukan, sudah mempunyai pengalaman yang baik. Halo? Udah? Saran? Halo, Wahyu? Ayo. Saran dan hasil PKL, saya memberikan saran agar PKL dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik ke depannya. Serta saya berharap kepada para peserta PKL yang dengan menguasai pembelajaran yang akan diterapkan dalam industri agar memudahkan dalam melakukan praktek kerja lapangan di perusahaan. Ini adalah hasil-hasil dari kemarin belajar desain ya. Baik, terima kasih untuk 3 kelompok yang udah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya kita buka sesi diskusi. Silakan siapa yang mau raise hand, siapa yang mau bertanya, silakan. Untuk ditujukan ke kelompok berapa dan pertanyaannya apa. Silakan raise hand atau bisa mengetik di kolom chat. Untuk link absensi sudah ada di kolom chat, bisa mulai diisi. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Renat, siapa? Ada yang mau raise hand? Silakan. Kok pada silent semua ya? Mungkin saya tambahkan sedikit ya mengenai presentasinya tadi, mengenai pengairan dan pemupukan ya. Di dalam kita melakukan budidaya hidroponik itu kita menggunakan sistem vertigasi. Jadi vertigasi itu adalah pengairan dan pemupukan dijadikan satu. Vertigasi dari fertilize and irrigation. Ya,
Kemudian tadi untuk sisa-sisa tanaman dari kelompok yang buat tadi, mungkin juga sisa tanaman sebaiknya dikomposkan ya, tidak dibakar sehingga bisa digunakan lagi sebagai pupuk. Kemudian Arjun mana Arjun? Arjun mungkin bisa dijelaskan lagi tentang interval tanam dan polinasinya untuk ini belum dijelasin tadi, polinasi untuk proses pembenihan Arjun. Halo Arjun. Halo. Arjun mana Arjun? Dijelasin aja, tadi belum dijelasin tentang polinasi ya. Otomatis kan polinasi untuk benih sama untuk buah kan beda. Nah, gimana? Bisa dijelaskan? Tentang Ini kebukaan. Di unmute dulu dong. Ya, silakan Arjun. tentang kastrasi. Iya, kan tadi belum dijelasin yang tentang polinasinya, yang untuk produksi benih kan. Kastrasi umumnya apa dulu yang harus dilakukan sebelum polinasi? Mulai dari awal prosesnya. Pemilihan bunga dulu, silakan. Pertama yaitu pemanenan buah jantan. Pemanenan buah jantan yang dipilih bunga jantan. Bunga jantan yang dipilih bunga yang masih kuncup. Habis itu diambil terus diperam menggunakan air dan nampan selama 1 hari semalam. Disimpan di tempat yang sejuk. Terus besoknya itu setelah bunga agak mekar, dikupas bagian pinggir-pinggirnya untuk menghilangkan benang sari pada melon female. Terus kan ada sebelumnya, terus ditempelkan ke putih. Habis itu ditutup biar gak terkontaminasi serangga. Habis itu dikasih pita biar gak jatuh. Udah Bu. Kalau buahnya jadi itu bakal membesar kertasnya. Baik, terima kasih Arjun. Jadi memang ada perbedaan antara polinasi untuk tanaman produksi buah dan produksi benih ya. Kalau di produksi benih kita ada 2 macam tanaman, ada tanaman betina dan tanaman jantan. Nah, untuk tanaman jantan kita panen bunga jantannya saja, untuk tanaman betina itu nanti kita panen benihnya. Jadi kita besarkan sampai berbuah sampai panen benih. Tadi ada interval tanam dan jumlah tanaman jantan dan betina. Nah, di situ tanaman jantan ditanam dulu, kemudian jumlahnya itu
satu bagian, seperempat bagian dari tanaman betina, sehingga tanaman jantan, satu tanaman jantan itu diharapkan bisa menyediakan untuk polinasi 4 tanaman betina. Gitu mungkin saya tambahkan. Ada pertanyaan lagi dari yang lain, silakan. Yang nggak mau tanya nanti tak tanya loh ya. Silakan dari kelompok lain. Dari kelompok tanaman hias. Dari kelompok tanaman sayur. Dari taman mungkin. Yang untuk taman mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kelompok taman. Pak Arif, mungkin ada pertanyaan, Pak Arif? Ya, Pak, baik, terima kasih. Saya tanya pada kelompok keamanan. Dalam kalian membuat taman itu ada komponen-komponen yang terdiri dari hardskip dan softscape. Kira-kira bisa dijelaskan lagi hardskip dan softscape contohnya apa ya? Bahkan. Cristiano. Ya Pak, hardscape itu kayak elemen keras kayak batu, terus kursi taman. Kalau softscape itu elemen-elemen lunak kayak tanamannya, terus ya pokoknya yang lunak Bu. Kalau kira-kira kalau yang sudah kalian kerjakan di Taman Utara, 2 taman itu, yang ada di situ yang softscape dan hardscape itu apa saja yang ada di situ kira-kira? Yang hardscape-nya itu kolam, kursi taman, terus lampu taman, terus batu pasti ada, kerikil. Ya itu aja Pak. Untuk yang softscape, contoh tanamannya? Tanamannya pandan Bali, terus bromelia, terus agave, ada rumput gajah, dan lain-lain. Bunga sepatu juga ada. Sudah Pak? Sudah. Ya. Untuk pengerjaannya pada saat pelaksanaan selama kurang lebih berapa, 3 hari? Ya 3 hari. Kira-kira step-stepnya apa saja? Kayaknya tadi belum dijelaskan. Rekan siapa? Cristiano atau Wahyu? Atau Yeremia? Yeremia. Waktu Ayu. Aino, Cristiano, Aino. Ya, yang pertama itu yang pasti pemberian materi dulu, Pak. Yang pasti pemberian materi. Yang kedua, setelah pemberian materi, kita akan mengukur lahan di TKP. Luasnya berapa, lebarnya berapa. Terus setelah mengukur, mendesain. Nah, di dalam mendesain ini kita harus tahu komponen-komponen yang tadi hardscape dan softscape, terus jumlah tanaman, jenis tanaman apa saja yang digunakan. Setelah
selesai mendesain semuanya, ya dilakukan pengerjaan tamannya itu, Pak. Nah, pengerjaannya itu mulai hari pertama itu tugasnya ngapain kalian? Hari pertama itu membabat yang sisa-sisa dulu loh, Pak. Sebelum dari taman itu kan kayak rumput-rumput yang liar, terus pokoknya membersihkan semuanya lah. Terus yang sama apa namanya, hari pertama mengolah tanah sama membuat gundukan. Kalau hari yang kedua itu memasang lampu taman dan juga mulai apa namanya, menanam tanaman yang di pinggir-pinggir, tapi belum yang di rumput, Pak. Nah, yang baru hari ketiga ini terakhir memasang kursi sama yang tanaman-tanaman komponen utama yang ada di gundukan tadi. Sudah, Pak. Sudah. Wahyu? Ya. Yuk. Kalau Pak, ya Pak. Ya. Setelah pengerjaan tentu kan perawatan tadi langkah berikutnya. Apa saja perawatan yang sudah dilakukan? Iya, Pak. Taman setiap sore dan pagi. Terus pemberian pupuk urea 2 minggu sekali. Dosisnya? Dosisnya 200 miligram per 10 liter. 200 gram. Lupa, Pak. Oh iya, 200 gram per 10 liter kayak, Pak. Terus perawatannya apa lagi? Ya, pemangkasan juga. Pemangkasan. Apa yuk? Pemangkasan. Setelah itu untuk perawatannya yang dibagi per area itu? Oh, pencabutan gulma. Pembersihan gulma. Sudah, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan untuk siswa yang lain selain kelompok pertamanan, bisa tanya lewat chat. Kalau tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, dengan ucapan, bisa lewat chat. Tidak ada? Saya rasa sudah, Bu Ari. Applause juga untuk 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil PKL-nya pada pagi hari ini. Ya, sudah cukup bagus presentasinya, kalian sudah berani presentasi, sudah satu langkah maju buat kalian. Terus akan maju buat kalian untuk berani presentasi, nggak gampang loh. Untuk bisa bicara di depan kamera, apalagi bicara kayak orang gila kali ya. Nggak ada orang, nggak ada apa, bicara sendiri di depan handphone, di depan laptop gitu ya. Tapi ya itu memang harus presentasi secara online untuk saat ini harus kita kuasai. Karena ke depan mungkin
juga diperlukan untuk kompetensi-kompetensi seperti ini gitu. Jadi kalian tidak hanya pintar merawat tanaman aja, tapi juga bisa presentasi baik itu secara online maupun secara offline. Jadi terima kasih sudah cukup bagus untuk kalian-kalian yang sudah berani tampil hari ini. Mudah-mudahan ke depan yang lain juga bisa lebih bagus lagi. Untuk catatan ya, ketika kita melakukan presentasi online, sebaiknya memang kita persiapkan ya, apalagi terutama yang presenternya yang menyajikan itu kalau bisa cari tempat yang kira-kira terlihat oleh kameranya jangan di on cam sehingga orang tahu siapa yang bicara. Kemudian pastikan juga wajah Anda terlihat menarik di depan kamera. Paling nggak dilihat banyak orang. Siapa tahu nanti ada yang bisa kasih materi secara internasional atau secara nasional, karena bukan tidak mungkin ya sekarang kita mengadakan seminar internasional hanya dari rumah saja. Itu sekarang juga sudah banyak dilakukan gitu. Baik, saya akhiri dulu. Saya nggak tutup dulu. Ininya mungkin ada yang belum selesai untuk absensi. Yang sudah absensi boleh meninggalkan room ini. Terima kasih. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar ya. Dan besok untuk yang presentasi besok harap disiapkan dengan baik untuk materinya juga. Teman-teman yang lain juga saya mohon bisa join di link Zoom ini karena ini juga termasuk di penilaian kalian nantinya. Siapkan datanya ya, pakai datanya untuk bisa mengikuti Zoom berikutnya dan pembelajaran selanjutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.